Untuk ini silaturahmi sambil masih dalam suasana Syawal, halal bihalal. Jadi saya secara pribadi dan keluarga, mana istri saya ya? Wah, lungo. Di bejuku. Ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin saja terjadi. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih sekali bahwa Bapak Ibu sekalian hadir di kediaman saya. Dan ini sebenarnya ketok tular saja, tidak secara khusus mengundang, karena kan kita menghormati himbauan pemerintah, ya. Kenapa? Karena ini situasi yang agak susah ini, karena Amerika dan Israel menyerang Iran. Bu, sebentar sini Bu, biar ketahuan bahwa istri saya ini adalah ini. Ya, ayo tuh ya. Jadi kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya dan keluarga mengaturkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi. Dan ketiganya saya mohon maaf kok jadi uyel-uyelan ya. Saya nggak nyangka bahwa karena ini memang saya gabung, kebetulan ini ada ikatan alumni UNJ Universitas Negeri Jakarta. Saya terima kasih, tepuk tangan buat UNJ, UNJ. Dan juga ada juga dari kalau suka diledek-ledekin ini sama namanya Pak Andre, Himapur, himpunan mahasiswa Purworejo, tapi adalah ikatan alumni SMA Negeri Purworejo. Himapur, termasuk Mas Bagus itu juga Himapur sebenarnya. Dan juga ada bapak-bapak di sana itu ada dari himpunan masyarakat nuklir Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, ada ketuanya Pak Arnold dan dan beberapa pengurus dari himpunan masyarakat nuklir Indonesia. Dan juga ada dari yang terhormat dari Komisi 12 ada Pak Junaidi dari fraksi PKS dan yang lain-lain. Nah, sudah boleh Bu, yang penting udah tahu bahwa Bu Ciri Sugeng ayu gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Memang ini suasana sedang tidak baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini pemerintah dengan berbagai upayanya agar menekan agar BBM tetap tidak naik dan tetap ada. Yaitu saya kebetulan di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, investasi dan lingkungan hidup. Memang berat sekali. Ini APBN kita sudah agak megap-megap karena namanya ICP selisih dari Indonesia Crude Price dan harga dunia itu sudah di rata-rata sebulan itu adalah $20 per barrel. Nah, sedangkan dolarnya juga naik, ya APBN itu dolarnya 16.500, sekarang di rata-rata sebulan 16.850, jadi ada selisihnya 350. Istilahnya double hit, kita dikepukul di dua sektor, naik minyaknya dan naik dolarnya. Nah, mudah-mudahan APBN kita, fiskal kita bisa mempertahankan tidak naik BBM dan tetap affordable, bisa dijangkau, mudah dijangkau, artinya tersedia. Memang tidak mudah karena Selat Hormuz ditutup, itu mencakup 20% sendiri. Dan memang ini juga yang berat, kalau sekalian saya buka tarik saja, bukan untuk nakut-nakut. LPG, liquefied petroleum gas, karena kita impor 78%-nya impor, 8,2 juta metrik ton per tahun. Kebetulan kita dulu banyak impor dari Qatar. Qatar sekarang dihancurkan meskipun sudah beralih ke Amerika, karena kita ditekan Amerika juga, oke? Karena sebutkan trade balance dalam rangka keseimbangan perdagangan, kita tekan untuk impor dari Amerika, tapi pelayanannya jauh, 43 hari untuk sampai Indonesia dan seterusnya. Jadi problem-problem energi tampaknya Bapak Ibu sekalian ini tidak mudah. Tapi tetap saya selaku pimpinan Komisi 12 bersama pemerintah, menterinya ESDM Pak Bahlil, Bahlil jelas namanya, jangan dibalik-balik. Ada yang nasihat-nasihatin Pak Bahlil itu tetap agar kita terus-menerus bisa mempertahankan agar
BBM LPG tetap ada dan tidak naik harganya. Nah itu ikhtiarnya. Yang lain Bapak Ibu sekalian ke depan, ini kok jadi kayak ceramah. Ke depan namanya kita sudah harus mulai masuk ke energi baru, energi terbarukan. Salah satunya nuklir. Nah kebetulan masyarakat nuklir Indonesia itu dibentuk di rumah ini, maka saya ditunjuk menjadi ketua Dewan Penasehat. Itu ketuanya beliaunya Pak Arnold. Nah ini orang-orang nuklir, Mas Singgih juga pernah di Mas Singgih pernah teknik nuklir di UGM dan seterusnya. Ke depan kita sudah tidak bisa mengandalkan energi fosil yang berupa minyak, gas, dan batu bara. Batu bara tetapi milik dalam negeri, tetapi emisinya tinggi, maka harus ditekan emisinya karena kita menandatangani Paris Agreement, apa itu dengan NDC, National Determined Contribution, untuk menekan emisi. Nah, hal yang juga mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian, suhu bumi ini semakin hari semakin naik. Kita semua mencegah jangan sampai suhu naik 2 derajat. Dihitung sejak revolusi industri tahun 1850 ketika Inggris menemukan mesin uap, itulah batu bara pertama digunakan. Sekarang suhu bumi dihitung dari sejak tahun 1850 itu sudah naik 1,57 1 derajat, 0,57. Jadi tinggal 0,43 saja mendekati 2 derajat. Kenapa? Kalau sampai apalagi melewati 2 derajat, dipastikan kutub utara, kutub selatan meleleh dan permukaan air laut naik. Ini sudah terasa di Indonesia sebagai negara kepulauan. Kalau orang Jawa bilang udan barat salah mongso, gitu oke. Sekarang ini April kok masih hujan. Padahal kan dulu April Oktober itu kemarau, Oktober April musim hujan. Nah inilah yang kita khawatirkan. Tapi perhitungan cuaca diberikan nanti akan mengalami kemarau panjang ini. Nah kalau kemarau panjang, mudah-mudahan suhu politik dalam negeri tidak memanas, karena biasanya kalau alam memanas, suhu politik dalam negeri memanas, biasanya juga agak ribet. Tetapi enggak, kita semuanya support bagaimana pemerintahan ini dapat mengatasi persoalan-persoalan dengan baik. Dados ngaten sepeda malih, saya terima kasih sekali atas kerawuan atau kedatangan Bapak Ibu sekalian. Ada Cawuler, ada SMA Negeri Purworejo, ada juga UNJ, UNJ, ada juga MEPNI, Masyarakat Energi Nuklir Indonesia, ada dari teman PLN, tadi sempat ada teman Pertamina, dan sebentar lagi ada utusan dari ISE, Ikatan Sarjana Ekonomi Pak Wija. Kebetulan saya masuk tim untuk merumuskan bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi soal-soal energi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, matur nuwun Mas Tomo. Nah, ini Pratomo ini dari SMA Negeri Purworejo. Ini beliau dulu Pertamina perkapalan. Oke, matur nuwun. Ini lagi kumpul Mas Tomo semuanya. Dan seterusnya, mudah-mudahan kita dapat menghadapi persoalan ini dengan baik. Dan kita yang dikaruniai nikmat sehat walafiat kita terus berikhtiar. Kita silaturahmi terus begini menjadi baik. Gitu. Dan sekarang kalau sudah kumpul begini, monggo kita rileks saja. Tidak ada musik, yang mau nyanyi yang terus meneruskan makan, monggo. Sekali lagi matur nuwun sangat, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Nanti kalau memang masih ada sisa yang kalau udah mau pulang bawa makan, karena kami kebetulan di rumah berdua aja sama istri. Jadi kita makin senang kalau ini habis justru. Benar-benar ini bukan basa-basi. Jadi makanlah sebanyak-banyaknya, kalau masih sisa dibawa pulang. Berkat. Ngaten nggih? Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.